Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya berasal dari kelas 2E PAI Program Khusus. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yakni tentang media pembelajaran, yang mana dosen penampu saya adalah Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis regulasi hukum regulasi kurikulum merdeka. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus lebih tahu dan mengerti tentang judul pada pembahasan kita ini. Apa sih regulasi kurikulum merdeka tersebut? Analisis regulasi kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mengacu pada upaya pemerintah untuk memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan global. Ini mencakup penekanan pada keterampilan abad ke-21, penerapan teknologi, dan integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan. Analisisnya bisa meliputi dampaknya terhadap kemajuan pendidikan, respon dari lembaga pendidikan, serta evaluasi terhadap keberhasilan implementasinya. Jadi itu maksud dari judul kita hari ini tentang analisis regulasi kurikulum merdeka, dan definisinya sudah saya sebutkan seperti tadi. Terus sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sebelum kita menjabarkan lebih jauh lagi, kita harus tahu apa makna kurikulum tersebut. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang menggambarkan tujuan, materi, metode pengajaran, dan penilaian yang digunakan dalam proses pendidikan formal. Ini membentuk landasan bagi apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan di sebuah institusi pendidikan. Jadi itulah definisi dari kurikulum. Nah, di slide selanjutnya, di dalam pendidikan adalah pondasi pembangunan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang mengalami perubahan dalam sistem pendidikan. Dua kurikulum yang menjadi sorotan adalah kurikulum 2013 atau dalam kurung K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yakni pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka dengan lebih bebas. Perbedaan antara kurikulum 2013 atau dalam kurung K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar mencerminkan evolusi dalam pendidikan Indonesia. Pendekatan kompetensi kurikulum merdeka sementara kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan kompetensi. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Masing-masing kurikulum memiliki tujuan dan karakteristiknya sendiri, dan pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan visi pendidikan yang diinginkan bagi para siswa Indonesia. Itu dari pengertian kurikulum merdeka. Selanjutnya, pengertian dari kurikulum K13 atau
pengertian kurikulum 2013. Kurikulum K13 adalah singkatan dari kurikulum 2013 yang saya sebutkan tadi. Kurikulum 2013 atau dalam kurung K13, kurikulum pendidikan yang diterapkan Indonesia sejak 2013. Jadi kurikulum K13 ini pertama kali diciptakannya atau pertama kali digunakannya pada tahun 2013. Lanjut, kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik yang sesuai dengan tuntunan zaman. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengalaman, kontekstual, dan meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi itu dari definisi pengertian kurikulum 2013. Poin selanjutnya, perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 atau dalam kurung K13. Di dalam dua kurikulum ini mesti mempunyai dua perbedaan. Yang pertama, kurikulum Merdeka dan K13 adalah kurikulum yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Yang paling pertama dari segi tujuan. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sedangkan untuk kurikulum 2013 atau dalam kurung K13 untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Itu dari segi tujuan. Selanjutnya dari segi pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan. Sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Itu dari segi pendekatan. Terus poin selanjutnya yakni dari segi kelas. Kurikulum 2000 Merdeka ditujukan untuk kelas 1 sampai 6 SD. Dan sedangkan kurikulum 2013 bisa digunakan dari SD sampai SMA. Jadi lebih luas kurikulum 2013. Selanjutnya ditinjau dari segi mata pelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Jadi untuk kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Poin selanjutnya dari segi penilaian. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Jadi kurikulum 2013 ini lebih tertata daripada kurikulum Merdeka. Terus dari poin selanjutnya ditinjau dari segi fokus. Kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan untuk kurikulum K13 atau kurikulum 2013 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Jadi fokusnya untuk kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa saja. Sedangkan untuk K13 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Jadi menyeluruh sifatnya untuk kurikulum 2013 ini. Untuk poin selanjutnya yakni ditinjau dari segi pelaksanaan. Kurikulum Merdeka lebih refleksi dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Mungkin itulah poin-poin yang bisa dibedakan antara kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum K13. Dan selanjutnya kita
ambil kesimpulan dari beberapa perbedaan tersebut. Dari beberapa macam perbedaan di atas, ditarik sebuah kesimpulan, yakni kurikulum merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum yang dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih konseptual, kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Program ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada pengembangan potensi siswa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif. Selain itu, program ini juga menempatkan kebutuhan siswa sebagai pusat dalam pengembangan kurikulum, menjawab tantangan zaman, menekankan pada partisipasi siswa pada proses belajar mengajar dan pembelajaran berbasis kompetensi. Dengan demikian, kurikulum merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.